Oke, welcome to channel Afal Maximum. Bersama di sini gua Afal. Buat teman-teman yang sekiranya suka video ini, silahkan kalian like. Bila ada kritik dan saran, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Di sini gua sifatnya terbuka terhadap kritik dan saran. Oke, langsung aja. It's Afal Maximum. Hafal Maximum. Jadi kali ini kita gue bakal belajar salah satu bug atau kerentanan di web. Jadi bug ini terkesannya cukup bahaya banget nih, karena sudah banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh peretas di web melalui bypass admin. Oke, untuk kerentanannya ini gue contohin ya. Jadi di sini contoh nih ya, di sini ada peretas. Ini gue gambar ini yang laptop aja. Nah, di sini ada server. Nah, di sini di dalam server ini ada kode ini ya, dokumen buat webnya. Ini ada HTML, ada CSS dan lain-lain. Nah, jadi si hacker ini kan bisa mengakses ke server dan bisa mengakses ini. Tapi dari server ini ngasih perlindungan supaya si peretas ini cuman bisa melihat aja tanpa bisa merubahnya. Dan di sini ada keamanannya. Nah, akan tetapi biasanya permasalahannya itu di sini nih. Jadi si peretas ini bisa melewati keamanan loginnya ya, dan bisa masuk ke dashboard admin. Dan ketika sudah berada di dashboard, si peretas bisa merubah isi dari tampilan itu melalui file manajernya. Ibaratnya kan kita misal web nih ya, web ada file index.html. Nah, ini adalah file yang benar ya, B. Tapi oleh si hackernya, file ini tuh ditimpa sama file baru. Jadi file yang sebelumnya akan terhapus dan file sesudahnya akan digantikan oleh file si kertasnya sendiri ya. Jadi konsepnya seperti itu. Untuk algoritma login tuh sebenarnya simpel sih. Itu konsep basic dasarnya. Nah, itu untuk lanjutannya nih. Jadi login pertama ada klik mulai nih. Ini buat mulai aja start. Di sini ada end, selesai. And jadi ketika login maka berarti komponen login ada input username password, lalu cek data di database, lalu ada percabangan betul apa benar apa salah, yang terakhir itu outputnya login atau tidak. Nah, misal kita mengaksesnya nih, maka akan langsung diminta untuk menginputkan username dan juga password. Lalu ketika setelah menginputkan maka akan dicek di database ya. Lalu ketika cek database apakah username dan password itu benar, pakai if ya. Jika benar maka login. Jika dan selesai. Jika salah maka akan kembali menginputkan username lagi. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi nanti untuk di bypass admin itu penyerangannya terjadi di ini ya, if else nya. Jadi kita ini aja kasih kode. Jadi if else, jadi jika misal password username nya sama dengan 123, passwordnya juga sama ya, misal 123 juga. Nah, logikanya ya, ketika kita inputkan username dan passwordnya 123, pasti akan login ke
login ya, bisa login ya. Tapi jika selain itu pasti nggak bisa. Nah, di sini ada juga namanya bug SQL injection bebas admin. Jadi kita bisa langsung masuk ke login ini tanpa menggunakan username dan password yang sebelumnya. Oke ya, konsep dasarnya seperti itu nih ya. Lalu untuk kasus-kasus seperti itu sudah banyak sekali terjadi ya. Banyak sekali perusahaan website yang terjadi ya karena kelemahan ini. Contoh di website setup, di sini juga terjadi peretasan website nih. Gua juga di sini nggak tahu metodenya apa ya. Nih tampilannya berubah. Di sini gua nggak tahu nih ini metodenya apa, entah itu bebas admin atau SQL injection. Pokoknya di antara itulah, kalau nggak bebas admin, SQL injection, bisa juga LFI atau teknik-teknik lain lah yang gue pun sendiri kurang paham tuh tekniknya apa. Tapi nih selain itu juga banyak juga nih, diklik aja di kalian kunjungi aja job. Nah di sini juga banyak nih akan jejak peretasan. Contoh nih Astar, ini ya Astar, jadi dia meretas di situs SMK Negeri 9 Garut SCH.id di subdomain server. Kita mirror aja, mirror itu. Nah jadi tampilannya dirubah jadi kayak gini ya, dan ini jelas ngerugiin si pemilik webnya. Oke, langsung aja nih ya, mungkin nggak usah banyak ngomong, kita langsung aja praktek nih ya. Oke, jadi sebelum praktek nih ya, gue minta buat kalian siapin dulu 3 aplikasi ini nih. XAMPP, VS Code atau Sublime Text, bebas lah kalian. Lalu ini nih, Brave fungsinya buat ini apa ya, melihat nanti ya prakteknya ya. Di sini nggak harus Brave sih, bisa juga pakai Chrome. Cuman gue pakai Brave karena itu ada AdBlock-nya. Jadi kalau misal nonton video di YouTube nggak ada iklannya, dan juga itu situs lain nggak ada iklan begitulah. Kalian aja nih, ke sini aja, hub.com, dashboard berita. Nah ini untuk link nanti gua taruh di deskripsi aja ya. Jadi langsung aja download ya. Kita download zipnya. Jadi di sini berhubung gua udah download, gua skip aja ya. Mungkin kalian yang belum download aja dulu lah. Lalu ekstrak aja, nggak masalah. Ini file bukan virus enggak kok. Jadi aman lah. Nah oke, ini tadi gue simpen di downloadnya. Jadi buat teman-teman ekstrak aja dulu nih. Berhubung gue udah ekstraknya, gue lihat dulu, buka. Nah di sini masih ada satu file lagi nih. Ini gue rename aja kali ya, biar gampang. Mana nih? Ini mana di rename? Mau alamat properties ya. Kalau di Windows properties saja. Kita ganti nih ya, jadi CTF portal berita aja. Oke. Oke, jadi ini gini lah ya. Oke, kita copy paste aja nih di folder htdoc. Folder htdoc buat yang belum paham nih ya, jadi htdoc ini buat nyimpen itu loh, data-data apa itu ya, yang buat ditampilin di web di dalam servernya, yang kayak tadi gua bilang tuh. Nah disimpannya ini di htdoc. Jadi kalau misalkan peretas bisa memanipulasi folder ini ya, htdoc, maka tampilan di web kalian juga bakal berubah sesuai kemauan si peretas juga. Nah itu pakainya backdoor. Oke, ini gue bukan lagi nih. Ini berhubung kayaknya dia gue belum jalan ya. Coba nih cek, gue belum jalanin juga kayaknya. Coba aja nih, apa ya?
Excel-nya. Wait. Nah, kita start aja dulu. Oke, langsung deh. Tadi masalah sih. Tag di localhost /ctf portal berita. Ini buat teman-teman pasti error kayak gini nih. Kenapa error kayak gini? Soalnya kalian belum masukin ini database-nya. Nah, cara masukinnya gampang sih. Tinggal ke ini aja php-my-admin aja di localhost /php-my-admin. Nih. Nah, selanjutnya kita tinggal buat aja nih database baru ya. Klik aja nih create new. Database-nya portal berita, ngikut aja dah. Portal underscore berita. Kita create. Oke, ini udah ada portal berita. Lanjut kita, daripada ribet bikin satu-satu, kita ekspor aja ya. Tadi gue udah ada di sini nih, CTF portal berita nih, ada db.sqli. Arahin aja ke folder htdoc db.sqli. Lalu tinggal kita ini aja import. Udah, simple itu. Buat hal simple. Nah, ketika kita dicek, kita refresh. Wow, belum bisa ya. Ada yang tahu kenapa belum bisa? Ini benar, gua cek dulu di ini. Ini udah jalan kan? Udah, gua aja VS Code nya. Gua lalu buka ini yang tadi. Jadi kita sebelumnya gua udah open folder dulu ya. Bukan ini, mana lagi? Nah, ini kita ke koneksi.php udah bener belum nih? Oh, di sini pakainya portal min berita. Dan aja ke portal /berita. Jadi kayak gini aja sih, simple. Ini hostnya, username database php-my-admin-nya, sama ini portal berita buat ini nama database-nya. Dan ketika kita ini buka aja ini, kita buka langsung aja bisa. Nah, kayak gini. Ini gua merah nih. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi di sini tugas kalian nih ya. Di sini kan ada halaman login ya. Nah, di sini gimana caranya kita masuk ke sini tanpa menggunakan username dan password yang sebenarnya. Di sini contoh aja, username-nya admin sama passwordnya gua ngasal nih. Bisa nggak? Pasti kayak jebol. Nah kan. Tapi kalau misal pakai username dan password yang asli, yang sesungguhnya lah, nggak tipu-tipu, kita passwordnya administrator testing. Administrator, passwordnya testing 3S D1 testing. Kita login. Nah, berhasil. Jadi di sini nih ya, sorry gue tadi lupa jelasin. Jadi ini gue arahin aja ya biar jadi CTF. Jadi offsetnya dimana kalian ya disuruh nyari kata kunci ini di dalam dashboard. Jadi logikanya ketika kalian pengen dapet ini, kalian harus bisa ngebobol dulu, istilahnya kayak dulu. Ini yang semestinya ya, ini otomatis login. Tapi kalau username dan passwordnya ngasal atau nggak sesuai itu bisa. Tapi karena adanya bug SQL injection di bypass admin ya, di sini bisa. Kalian mending cari aja nih kode bypass admin. Nah, di sini contoh nih buat teman-teman, nanti ini kodenya gua pastiin aja dah. Pastiin aja di ini di deskripsi lah ya yang gue pakai. Nah, di sini contoh nih, kita jadi kode ini nggak semuanya bisa. Jadi tugas kita cuman coba satu-satu aja. Misal tadi ini nomor berapa nih?
Kita mulai dari nomor 2 dia. Nomor 2. Woi, kok bisa copy woi? Copy aja. Oh, lu malas ngetik, ribet. Mending copy aja. Gini aja. Ini kemudian kita login bisa nggak? Oh bisa kan? Oke, selanjutnya cari lagi. Coba yang pertama. Bisa nggak? Nah, bisa nggak nih? Nah, di sini nih. Jadi kita bisa login pakai itulah perintah itu atau kode, gua kurang paham sih. Itu. Nah, sedangkan apa kode tadi itu kode bebas admin itu di sini nggak ada, cuman ada administrator. Nah, jadi udah bisa disimpulkan kita bisa login tapi kita nge-bypass. Bypass itu bisa login tanpa username dan password yang semestinya. Nah, sekarang nih ya contoh ya kayak gini lah ya. Lalu gimana sih cara patchingnya? Cara patchingnya itu sebenarnya simple, dimana kita buka aja nih codingan yang login PHP. Nah, ini yang lainnya kalian bodo amatin aja, fokusnya sama ini aja, ctf berita admin login PHP. Nah, di sini ada nih. Nah, sebenarnya di sini cukup berbahaya juga. Jadi perintah itu istilahnya nyampur sama username dan password, itu nyampur sama perintah. Nah, cara untuk patchingnya kita bungkus saja nih username dan passwordnya pakai salah satu verifikasi ya. Jadi kita bungkus pakai MySQLi wait, MySQLi underscore real escape string. Nah, lalu koneksinya pakai variabel koneksi ya. Username slash. Nah, yang bawah juga mengikuti ya. Di sini gua copy paste aja biar cepet, karena gue tahu kalian pasti pengennya yang simple. Oke ya, oke. Ini udah gue benerin nih. Sesimpel ini benerinnya. Tinggal ini gue masih ini dalam. Nah, udah log out, dan ketika ini asal lagi kita cek password asal nggak bisa. Password yang ini kode bebas adminnya masih bisa nggak? Nggak bisa nih, nggak bisa ya, nggak bisa, soalnya udah aman. Sementara sih udah aman sih, tapi kalau menurut gue masih ini belum 100% aman, masih 99,9% aman. Lalu udah gitu ya. Tapi kalau kita pakai username dan password yang sesuai nih, administrator passwordnya 3S misalnya ini kecil. Oke, login. Nah, username udah nggak bisa login. Wait, sorry. Tadi nih ya, administrator nggak bisa login ya. Administrator P3S P1NG P3S P1NG bisa nggak? Nah, udah bisa login. Jadi kayak gitulah ya, sebenarnya simple tapi rawan banget nih, bahaya banget kalau orang yang ini ya iseng-iseng gitulah. Jadi intinya kayak gitu loh ya, itu adalah salah satu teknik gimana caranya kita melakukan pengetesan terhadap suatu sistemnya ya.
mending kalian tutup aja nih YouTube-nya karena videonya udah